Halo Sobat Cuan semuanya, teman-teman Enhypreneur. Kita sekarang ada di Xavier Boulangerie and Patisserie. Tentu saja ini adalah usaha dari alumni dari Poltekpar NHI Bandung. Nah, ini sudah kenalan dengan Mas Ferry. Mas Ferry, silakan perkenalkan diri dulu boleh ya, sampai angkatannya angkatan berapa? Oke, sekarang ya. Ya. Oke, nama saya Ferry, kebetulan saya MPI lulusan tahun 2009 ya. Jadi alumni 2009. Kemudian ya pastinya saya lulusan Poltek STP ya. Ya, kalau dulu masih STP ya. STP Bandung ya. Nah, sekarang apa namanya? Poltekpar NHI Bandung. Nah, sejak kapan merintis usaha? Saya kebetulan merintis saya dari 2011 ya. Dari 2011 kemudian sampai hari ini. Betul, kalau yang usaha yang pertamanya memang family business yaitu Olivia, terus kemudian kesini-sini kita berkembang. Dan The Xavier ini juga lahir dari nama anak saya sih gitu. Jadi kemudian inspirasinya memang karena saya dan istri suka makanan Perancis, kemudian tertarik produk-produk Perancis, kita coba buat yang versi Boulangerie-nya ya. Oh, I see. Mas, kalau misalkan boleh tahu, apa sih yang membuat akhirnya udahlah berwirausaha aja gitu? Kalau dibilang berwirausaha suka tantangan ya. Jadi karena berwirausaha itu nggak cuma sekedar punya bisnis selesai. Jadi kalau kita berwirausaha berpikirnya kita bisa buka lapangan kerja ya. Jadi waktu itu memang nggak langsung terjun di dunia usaha, sempat saya kerja di Bandung, pada akhirnya pulang gitu. Karena awalnya sih memang akhirnya ya kita jalanin gitu. Oh, gitu. Memang aslinya dari Mojokerto? Saya dari Jombang, iya. Terus kenapa di Mojokerto usahanya? Kebetulan ada toko yang memang sudah buka, tapi tidak tidak berkembang karena kan diserahkan ke pegawai atau mungkin orang tua ya, pokoknya buka dulu. Kalau orang zaman dulu kan buka dulu, bayar dulu. Nah, waktu saya pulang juga jadi kayak gini ya, tuh berarti gitu. Apa hal pertama yang dilakukan untuk supaya usahanya lebih berkembang lagi pas pertama kali Mas Ferry masuk? Oke, kalau pertama kali masuk tentunya kita selalu berpikirnya wah modal ya. Oh, dulu karena saya berpikir nggak ada modal, jadi mulai dari administrasi, purchasing, kemudian marketing, driver, saya merangkap selama 2-3 tahun. Jadi saya nggak pakai siapapun karena harus mengirit budgetingnya. Jadi lebih baik saya mengumpulkan uang untuk beli aset ya. Jadi asetnya dulu saya perhiasannya bukan emas ya, tapi oven. Bukan saya beli lagi apa terus juga itu beranda karena dulu masih 12.000 kan. 12.000 kan murah. Sekarang jadi aset terbesar saya dah. Ovennya luar negeri semua. Iya, pasti gua coba dari oven gas kebetulan pasti oven deck ya. Jadi kalau ingin hasilnya bagus memang kan alat itu nomor 1 juga. Untuk orang bakery pastinya ya. Jadi alat pastry itu lumayan ya. Gitu. Itu memang modal terbesarnya. Itu modal terbesarnya orang bakery. Kalau memang mau usaha bakery sebetulnya itu alat terbesarnya. Betul. Jadi ngirit dulu lah di 3 tahun pertama itu. 3 tahun pertama. Lalu apa titik baliknya sampai akhirnya bisa buka beberapa cabang dan bisa buka sampai sekarang, sampai ada Olivia, sampai ada The Xavier gitu? Mungkin karena konsisten ya. Jadi konsisten itu diperlukan untuk membuka usaha ya. Kadang-kadang kan namanya usaha nggak selalu harus mulus. Tapi yang diperlukan memang harus ya bertahan, tapi bukan pasif. Tapi mencari peluang-peluang yang kadang-kadang kita nggak kepikiran. Jadi kadang-kadang orang jual itu segini, kita coba jual yang harganya value-nya tinggi, tapi apa manfaatnya untuk orang lain gitu. Jadi kita jual manfaat sih, jadi bukan hanya jual keuntungan semata gitu. Kira-kira apa Mas manfaat yang ditambahkan kalau kita bahasa anak-anak zaman sekarang? Kalau dulu waktu saya masuk Mojokerto pertama kali tidak ada yang jual kue tart. Kueternya semuanya buttercream. Dan kita tahu ya, buttercream itu pasti kalau dimakan ngendal ada lilinnya tuh. Iya, nempel di atas. Betul. Nah, Olivia yang pertama kali menciptakan kue Black Forest yang whipping cream. Jadi di tahun-tahun itu whipping cream belum banyak orang pakai, kita udah pakai ini. Jadi value-nya kita naikkan dari situ. Jadi dari orang tua yang
takut gula tinggi. Nah, kita waktu itu pakai whipping cream yang memang gulanya pakai gula jagung ya. Jadi Iya. gula jagung nggak ngendal, terus kemudian memang kita dulu buat banyak gebrakan. Jadi Ya. ketika nanti ibaratnya kamu nggak enak atau produknya nggak fresh, saya bisa garansi 100%. Oke. Nah, seperti itu sih. Ada garansi Oh iya, 100% ya. 100% boleh dibalikin, uang saya balikin. Itu satu yang berani lah kayak. Iya, iya. Lalu sampai punya, saya kemarin soalnya lihat IG-nya. Nanti juga teman-teman boleh ya follow IG-nya ya. IG-nya akan ada di descriptions. Itu sampai ada di beberapa kota yang berbeda. Tuh. Saya kemarin sempat lihat tuh di Madiun sekitaran ada, Madiun ada, Ponorogo. Itu gimana caranya? Sebenarnya kan Olivia sendiri itu kan family business. Jadi kita itu dipegangin satu toko. Jadi orang tua kita istilahnya, kita nggak kasih kamu uang. Kita kasih kamu toko, ini ada tokonya nih. Tapi nggak kasih modalnya nih. Jadi modalnya cuma waktu itu oven gas. Terus kemudian kontrak masih 2 tahun, ya udah itu yang dijalani. Kalau kamu berkembang silakan, tapi kalau kamu nggak berkembang berarti jalan bukan di bisnis. Kamu silakan bekerja. Dari situlah kita rintis, kemudian saya mengembangkan sudah ada sekitar 6 cabang. Ya. Kemudian kakak saya ada yang 10 cabang, ya seperti itu. Under kemudian kita manajemennya beda. Beda, nama brandnya tetap Olivia. Iya, jadi pabriknya kita bedakan. Ya. Jadi kita ada satu pintu ya. Jadi ada 3 pintu supaya orang bisa dapatkan sesuatu yang fresh ya. Jadi kalau Olivia Mojokerto, supply Ponorogo terlalu jauh. Jadi dapurnya di Madiun. Jadi membangun dapurnya juga jadi supaya nanti satu dapur bisa hire sekitar 5-6 cabang. Kita rencana buka tahun ini, mau buka lagi Olivia di Kediri. Kediri ada 4 cabang nih. Menguasai Jawa Timur. Iya, tapi kita nggak main di Surabaya Utara sih. Kenapa? Saya itu terlalu berat. Jadi pemain cabangnya memang rata semua ya. Kita mainnya ke sini, kita merambah yang namanya OTR. Kita mulai bangun OTR, on the road ya. On the road. Jadi pakai mobil, kita stay di salah satu kota sekaligus. Kita mau coba lihat mapping pasarnya seperti apa. Kemudian kalau memang nanti value-nya bagus, mungkin kita akan buka. Tapi sementara kita coba dulu. Jadi OTR itu ya, supaya untuk tes pasar ya. Betul. Ternyata setelah maju pun tetap bisa tes pasar, harus tes pasar. Harus. Oke. Lalu untuk berikutnya Mas, saya mau nanya lagi nih terkait dengan bagaimana dengan kiprah Mas Ferry sendiri nih dengan UMKM yang ada di sekitar Mojokerto ini. Oke. Olivia sendiri dari tahun 95 sudah, selain kita buka bakery, dari orang tua saya memang sudah buka kursus ya. Jadi dari tahun 95 kita memang ada Olivia Baking and Course, dan ketika saya pulang saya coba meneruskan karena dulu saya di Bandung juga trainer konsultan di beberapa kafe di Bandung, salah satunya untuk disebut ya. Jadi misalnya udah tutup nih Origin Cafe, Origin Cafe di Stafel. Itu jadi saya sempat di sana, dan kemudian saya juga trainer di beberapa sekolah-sekolah di Bandung. Kemudian saya bawa ke sini dan mulailah juga meneruskan kursus. Terus juga saya juga ada catering, tapi akhirnya memilih ya kita fokus di bakery sama kursus gitu. Gitu. Lalu satu lagi nih Mas, sekarang ini itu memang lagi digalakan oleh pemerintah tentang inklusivitas. Bagaimana kita bisnis kita ini bisa merangkul semua orang, termasuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau dari Mas Ferry sendiri bagaimana nih? Nah, kebetulan di tahun 2003 ya, tepatnya kemarin sempat COVID ya. Jadi saya sempat berpikir sebenarnya ide iseng bukan ide iseng ya, apa ya yang kita kerjakan. Kita UMKM udah nih, terus kita udah pelatihan SMK juga udah nih. Apa nih yang jadi saya suka tantangan yang istilahnya orang belum buat, saya mau buat nih. Oke, saya punya ide gimana kalau saya didik anak SLB nih. Waktu itu kayaknya kepikiran saya buat pelatihan untuk anak SLB membuat pizza. Jadi saya bikin Americano sama Italian pizza, dan antusiasnya gede banget. Waktu itu saya cuma buka 2-3 jam dan itu full house, jadi 50 seat itu sama orang tuanya saya undang, dan disitulah saya mulai dikenal sama pemerintahan juga. Dan sampai pada akhirnya hari ini saya udah setahun ini dipercaya untuk jadi konsultan food di Jawa Timur, Mojokerto khususnya.
Oh, iya, iya, iya. Gitu. Luar biasa ya. Bagaimana bahwa teman-teman yang berkebutuhan khusus ini juga bisa untuk Bisa, punya betul. kesempatan untuk berkembang Iya. juga. Nanti kita coba mampir ya. Jadi kebetulan saya baru buka, masih soft opening sih. Nah, Iya. kebetulan kalau memang nanti Tuhan izinkan juga nanti dibuka sama sekretaris daerah sama wali kotanya Mojokerto. Iya. Karena mereka juga cukup antusias nih, anak difabel Iya. bisa kerja dengan kita, dan saya coba bukakan mereka Cafe Lawu 33. Oh. Yang mana ini program di Indonesia baru ini SLB punya program magang. Dan itu akan jadi percontohan sih. Keren, Jadi SLB magang selama 3 bulan. Kebetulan kita akan didik dia di bar, kemudian di kitchen, dan kemudian jadi waitress sih. Seperti itu. Iya. Jadi memang teman-teman ternyata berwirausaha itu nggak cuman untuk diri sendiri, tapi pada saatnya nanti akan membuka peluang juga untuk membuka rezeki juga untuk masyarakat sekitarnya, terutama sekarang ini malah sama teman-teman SLB nih, luar biasa nih, karena ini sesuatu yang baru yang kami sendiri dari Enhypreneur juga ini baru pertama kali nih Mas. Thank you banget. Kalau boleh saya minta pesan untuk teman-teman yang memang mau berwirausaha nih Mas. Karena yang nonton ini biasanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang mencari inspirasi. Boleh ya minta pesan-pesannya gitu. Kalau dibilang coach, karena coach itu lahir dari pengalaman pribadi ya. Jadi menurut saya ketika kita banyak bantu orang, pasti banyak jalan untuk kita bisa terbuka. Istilahnya kalau di saya berkatnya pasti banyak juga gitu. Jadi ketika kita bermanfaat buat orang lain, nggak mungkin Tuhan tutup mata sih buat kita gitu. Jadi intinya bermanfaatlah buat orang lain, jangan takut rezeki itu dicuri lah, ide itu dicuri, karena semakin kita memberi semakin ide kita bertambah sih. Gitu. Itu aja dari saya sih. Terima kasih banyak Mas Ferry atas waktunya. Nanti ditunggu di YouTube channel kami ya Mas, sama Instagram kami. Kami juga nanti minta Instagramnya Xavier dengan Olivia juga. Bisa kita cantumkan. Thank you. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.